Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ain Rahmadiana Adju dari PAI 2G. Saya akan menjelaskan inti materi dari mata kuliah pengembangan profesi guru. Materi yang pertama yaitu berjudul Konsep Dasar Profesi, Karakteristik dan Syarat Profesi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu. Profesi merupakan suatu pekerjaan tertentu yang menuntut persyaratan khusus dan istimewa sehingga meyakinkan dan memperoleh kepercayaan pihak yang memerlukannya. Ada beberapa istilah yang berkaitan dengan profesi. Yang pertama, profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dari para anggota. Artinya, ia tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak dilatih. Yang kedua, profesional menunjukkan pada dua hal, yaitu pertama, orang yang menyandang suatu profesi, misalnya dia seorang profesional. Kedua, penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaannya yang sesuai dengan profesinya. Yang berikut syarat profesi. Yang pertama, memiliki cakupan ranah kawasan pekerjaan atau pelayanan khas definitif atau bukan untuk sementara dan sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua, para pengemban tugas pekerjaan atau pelayanan tersebut telah memiliki wawasan, pemahaman dan penguasaan pengetahuan serta perangkat teoritis yang relevan secara luas dan mendalam. Yang ketiga, memiliki sistem pendidikan yang mantap dan mapan berdasarkan ketentuan persyaratan standarnya bagi penyiapan maupun pengembangan. Yang keempat, memiliki perangkat kode etik profesional yang telah disepakati. Yang terakhir, memiliki organisasi profesi yang menghimpun, membina, dan mengembangkan kemampuan profesionalnya selalu dipatuhi dan dipedomani. Baik, kita masuk pada materi yang kedua yang berjudul Kompetensi Guru Profesi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas dan keprofesionalan. Kompetensi merupakan syarat yang harus dimiliki guru agar dapat melaksanakan tugas dengan profesional sehingga mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Selain itu, kompetensi juga terkait dengan standar di mana seseorang dikatakan kompeten dalam bidangnya jika pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta hasil kerjanya sesuai standar ukuran yang ditetapkan atau diakui oleh lembaganya atau pemerintah. Nah, hakikat kompetensi adalah kekuatan mental dan fisik untuk melakukan tugas atau keterampilan yang dipelajari melalui latihan dan praktek. Dari hal ini, maka suatu kompetensi dapat diperoleh melalui pelatihan dan pendidikan. Kompetensi guru berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, di mana guru harus mempunyai kompetensi pendidikan, pedagodik, kepribadian, sosial, dan profesional, di mana masing-masing kompetensi sangat penting untuk seorang guru dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Guru dituntut untuk menguasai semua kompetensi guru agar dapat menjadi panutan bagi peserta didik. Yang berikut konsep profesional. Orang yang profesional itu adalah orang yang memiliki profesi bila ia memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, profesi harus mengandung keahlian. Artinya, suatu profesi itu mesti ditandai oleh suatu keahlian yang khusus untuk profesi itu. Yang kedua, profesi dipilih karena panggilan hidup dan dijalani sepenuh waktu. Profesi juga dipilih karena dirasakan sebagai kewajiban sepenuh waktu, maksudnya bukan bersifat part-time. Yang ketiga, profesi memiliki teori-teori yang baku secara universal. Artinya, profesi itu dijalani menurut aturan yang jelas, dikenal umum, teori terbuka, dan secara universal pegangannya itu diakui. Yang berikut, profesi adalah untuk masyarakat, bukan untuk diri sendiri. Kelima, profesi harus dilengkapi dengan kecakapan diagnostik dan kompetensif aplikatif. Yang terakhir,
Pemegang profesi memiliki otonomi dalam melakukan tugas dan profesinya. Otonomi ini hanya dapat diuji atau dinilai oleh rekan-rekan seprofesi. Nah, kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam meliputi konsep, struktur dan metode keilmuan, teknologi, seni yang menaungi koheren dengan materi ajar. B. Materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah. C. Hubungan konsep antar mata pelajaran terkait. Dan D. Penerapan konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikut upaya untuk meningkatkan kompetensi profesional. Yang pertama, memahami tuntutan standar profesi yang ada. Yang kedua, mencapai kualifikasi dan kompetensi yang telah dipersyaratkan. Yang ketiga, membangun hubungan kesejawatan yang baik dan luas, termasuk lewat organisasi. Yang keempat, mengembangkan etos kerja atau budaya kerja yang mengutamakan pelayanan bermutu tinggi kepada konstituen. Yang berikut saya akan membacakan materi yang ketiga, yaitu keterampilan dasar guru dalam profesi pembelajaran. Yang pertama, pengertian dari keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Membuka pelajaran adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan prakondisi bagi siswa agar mental maupun perhatiannya terusat pada apa yang dipelajarinya, sehingga usaha tersebut akan memberikan efek yang positif terhadap kegiatan belajar. Kegiatan membuka pelajaran tidak hanya dilakukan guru pada awal pelajaran, tetapi juga pada awal setiap penggal kegiatan inti pelajaran yang diberikan selama waktu pelajaran itu berlangsung. Caranya, yang pertama, mengemukakan tujuan yang akan dicapai. Kedua, menarik perhatian siswa. Yang ketiga, memberikan acuan. Dan yang keempat, membuat kaitan antara materi pelajaran yang telah dikuasai siswa dan bahan yang akan dipelajari. Berikut dari pengertian menutup pelajaran. Penutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari oleh siswa, mengetahui tingkat pencapaian siswa, dan tingkat keberhasilan guru dalam proses pembelajaran. Yang berikut pengertian dari memberi penguatan. Penguatan adalah segala bentuk respon, apakah bersifat verbal maupun nonverbal. Penguatan ini merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa, yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi siswa atas perbuatannya sebagai suatu tindak dorongan atau koreksi. Tujuan dari pemberian penguatan ini adalah untuk yang pertama, meningkatkan perhatian siswa terhadap pembelajaran. Yang kedua, merangsang dan meningkatkan motivasi belajar. Yang ketiga, meningkatkan kegiatan belajar dan membina tingkah laku siswa yang produktif. Yang berikut, keterampilan mengadakan variasi. Variasi stimulus adalah suatu kegiatan guru dalam konteks profesi interaksi pembelajaran yang ditujukan untuk mengatasi kejenuhan siswa, sehingga dalam situasi belajar mengajar, siswa menunjukkan ketekunan, antusiasme, serta penuh partisipasi. Jadi, keterampilan menggunakan variasi merupakan keterampilan guru dalam menggunakan bermacam kemampuan dalam mengajar untuk memberikan rangsangan kepada siswa agar suasana pembelajaran selalu menarik, sehingga siswa bergairah dan antusias dalam menerima pembelajaran dan aktivitas belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif. Tujuan untuk mengadakan variasi. Tujuan penggunaan untuk variasi yaitu dalam proses belajar mengajar untuk menghilangkan kebosanan dalam mengikuti proses belajar, mempertahankan kondisi optimal belajar, meningkatkan perhatian dan motivasi peserta didik, dan memudahkan pencapaian tujuan pengajar. Yang berikut keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah suatu keterampilan menyajikan bahan belajar yang diorganisasikan secara sistematis sebagai suatu kesatuan yang berarti, sehingga mudah dipahami para peserta didik. Penyampaian informasi yang terencana dengan baik dan disajikan dengan urutan yang cocok merupakan ciri utama kegiatan menjelaskan. Tujuan dari menjelaskan yaitu membantu siswa memahami berbagai konsep, hukum, dalil, dan sebagainya secara objektif dan bernalar. Yang kedua, membimbing siswa menjawab pertanyaan yang muncul dalam proses pembelajaran.
Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan siswa dalam memecahkan berbagai masalah melalui cara yang berpikir sistematis. Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam menjelaskan, yaitu bahasa yang digunakan dalam menjelaskan harus sederhana, terang dan jelas. Bahan yang akan diterangkan, dipersiapkan dan dikuasai terlebih dahulu. Yang ketiga, pokok-pokok yang diterangkan harus disimpulkan. Yang berikut, keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya adalah suatu pengajaran itu sendiri, sebab pada umumnya guru dalam pengajaran melibatkan atau menggunakan tanya jawab. Bertanya merupakan suatu unsur yang selalu ada dalam proses komunikasi, termasuk dalam komunikasi pembelajaran. Keterampilan bertanya merupakan ucapan atau pertanyaan yang dilontarkan guru sebagai stimulus untuk memunculkan dan menumbuhkan jawaban respon dari peserta didik. Yang berikut, keterampilan dari membimbing diskusi. Diskusi adalah suatu proses belajar yang dilakukan dalam kerjasama kelompok, bertujuan untuk memecahkan suatu permasalahan, mengkaji konsep, prinsip, atau kelompok tertentu. Untuk itu, guru memiliki peran sangat penting sebagai pembimbing agar proses diskusi dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang terakhir, hal-hal yang harus dihindari dalam membimbing diskusi. Yang pertama, melaksanakan diskusi yang tidak sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, tidak memberikan kesempatan yang cukup kepada peserta didik untuk memikirkan pemecahan masalah. Yang ketiga, membiarkan diskusi dikuasai oleh peserta didik tertentu. Terakhir, memberikan peserta didik mengemukakan pendapat yang tidak ada kaitannya dengan topik pembicaraan. Yang berikut kita masuk pada materi yang keempat, yaitu seni berkomunikasi. Pengertian dari seni komunikasi. Seni komunikasi berarti kesenian untuk berbicara baik yang dicapai berdasarkan bakat alam dan keterampilan teknis. Kesenian berbicara ini bukan hanya berarti berbicara lancar tanpa jalan pikiran yang jelas dan tanpa isi, melainkan suatu kemampuan untuk berbicara dan berpidato secara singkat, jelas, padat, dan mengesankan retorika modern, mencakup ingatan yang kuat, daya kreasi, dan fantasi yang tinggi. Yang berikut, teknik berkomunikasi. Berkomunikasi yang baik sangat kita perlukan. Dengan melakukan komunikasi yang baik, maka orang lain akan merasa nyaman dan akan selalu merasa membutuhkan keberadaan kita. Banyak cara kita untuk membuat orang tertarik dengan kita atau bahkan sangat menghargai kita. Salah satunya adalah teknik seni berkomunikasi yang baik. Selain itu, kita juga akan semakin mudah untuk mendapat informasi yang kita butuhkan dari lawan bicara jika mampu berkomunikasi dengan baik. Hal yang dapat dilakukan supaya kita dapat mengembangkan seni berkomunikasi diantaranya yaitu: yang pertama, menyimak dengan seksama. Kedua, memahami makna sebuah pesan. Ketiga, mengenal gaya komunikasi. Keempat, memilih saat yang tepat. Dan yang terakhir yaitu memberi apresiasi. Berikut kita masuk pada materi yang kelima, yang berjudul Kode Etik Profesi Guru dan Organisasi Asosiasi Keprofesian. Yang pertama, pengertian kode etik guru. Kode etik dapat diartikan pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Secara harfiah, kode artinya aturan dan etik artinya kesopanan atau hal-hal yang berhubungan dengan kesusilaan dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Dalam kaitannya dengan profesi, bahwa kode etik merupakan tata cara atau aturan-aturan yang menjadi standar kegiatan suatu profesi. Suatu kode etik menggambarkan nilai-nilai profesional suatu profesi yang diterjemahkan ke dalam standar perilaku anggotanya. Nilai profesional paling utama adalah keinginan untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat. Materi yang keenam yaitu pengembangan profesi, kepribadian guru, kemampuan profesional. Pengertian kepribadian guru. Kepribadian adalah karakter dan identitas yang bersifat hakiki individu yang tercermin pada sikap dan perbuatannya yang membedakan dirinya dan dari yang lain. Selain itu, kepribadian adalah faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan seseorang guru sebagai pengembangan sumber daya manusia. Karena guru berperan sebagai pembimbing, pembantu, dan sekaligus anutan. Menurut Zakia Darajat, dikatakan bahwa kepribadian itulah yang akan menentukan apakah ia menjadi pendidik dan pembina yang baik bagi anak didiknya.
ataukah akan menjadi perusak atau penghancur bagi masa depan anak didik, terutama bagi anak didik yang masih kecil dan mereka tengah mengalami kegoncangan jiwa. Oleh karena itu, setiap calon guru dan guru profesional sangat diharapkan memahami bagaimana karakteristik kepribadian dirinya yang diperlukan sebagai panutan para peserta didiknya. Yang berikut profesional guru. Profesional menunjukkan pada dua hal. Yang pertama, orang yang menyandang suatu profesi, misalnya dia seorang profesional. Yang kedua, penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaannya yang sesuai dengan profesinya. Dalam pengertian kedua ini, istilah profesional dikontraskan dengan non-profesional atau amatiran. Dalam kegiatan sehari-hari, seorang profesional melakukan pekerjaan sesuai dengan ilmu yang telah dimilikinya, jadi tidak asal tahu saja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 10 Ayat 1 menyebutkan bahwa ciri-ciri guru profesional adalah mempunyai kompetensi sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi profesional. Yang kedua, kompetensi pedagogik. Yang ketiga, kompetensi kepribadian. Dan yang terakhir, kompetensi sosial. Dan paling sedikit ada 6 tugas dan tanggung jawab guru dalam mengembangkan profesinya. Yang pertama, guru bertugas sebagai pengajar. Kedua, guru bertugas sebagai pembimbing. Ketiga, guru bertugas sebagai administrator kelas. Yang keempat, guru bertugas sebagai pengembang kurikulum. Kelima, guru bertugas untuk mengembangkan profesi. Keenam, guru bertugas untuk membina hubungan dengan masyarakat. Yang berikut kita masuk pada materi yang ketujuh, yaitu pemimpin pendidikan, strategi pengembangan profesi guru. Yang pertama, hakikat profesionalitas guru. Profesi keguruan mempunyai tugas utama melayani masyarakat dalam dunia pendidikan. Profesionalisasi dalam bidang keguruan mengandung arti peningkatan segala daya dan usaha dalam rangka pencapaian secara optimal layanan yang akan diberikan kepada masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa guru profesional adalah guru yang memiliki keahlian, tanggung jawab, dan rasa kesejawatan yang didukung oleh etika profesi yang kuat serta kualifikasi kompetensi yang memadai. Untuk menjadi seorang guru yang dituntut untuk menjadi profesional, seorang guru dituntut untuk memiliki 5 hal, yaitu guru mempunyai komitmen pada siswa dan proses belajarnya. Yang kedua, guru menguasai secara mendalam bahan atau mata pelajaran yang diajarkannya serta cara mengajarkan kepada siswa. Yang ketiga, guru bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai cara evaluasi. Keempat, guru mampu berpikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya. Yang kelima, guru merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya. Tugas seorang guru profesional meliputi 3 bidang, yaitu dalam bidang profesi, dalam bidang kemanusiaan, dan dalam bidang kemasyarakatan. Yang berikut, kepemimpinan guru. Guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak-anak didik. Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak mesti di lembaga pendidikan formal, tetapi bisa juga di masjid, di musola, di rumah, dan sebagainya. Guru memang menempati kedudukan yang terhormat di masyarakat. Kewibawahanlah yang menyebabkan guru dihormati, sehingga masyarakat tidak meragukan figur dari seorang guru. Yang ketiga, strategi peningkatan profesi guru. Yang pertama, hakikat strategi peningkatan profesionalitas guru. Strategi dapat diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi untuk sampai pada tujuan. Yang dimaksud dengan strategi pengembangan profesionalitas guru adalah suatu cara atau upaya yang dilakukan seorang guru atau organisasi dalam mengembangkan profesionalitas guru. Profesi keguruan mempunyai tugas utama untuk melayani masyarakat dalam dunia pendidikan. Profesionalisasi dalam bidang keguruan mengandung arti peningkatan segala daya dan usaha dalam rangka pencapaian secara optimal layanan yang akan diberikan kepada masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan saat ini.
maka profesionalisasi guru merupakan suatu keharusan. Pengembangan profesionalitas guru dimaksud untuk merangsang, memelihara, dan meningkatkan kompetensi guru dalam memecahkan masalah-masalah pendidikan dan pembelajaran yang berdampak pada peningkatan mutu hasil belajar siswa. Yang berikut prinsip-prinsip pengembangan atau peningkatan profesionalitas. Yang pertama, prinsip umum. Yang kedua, prinsip khusus. Yang dimaksud dengan prinsip umum yaitu demokratif dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi. Yang kedua, manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Yang prinsip khusus yaitu ilmiah, keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam kompetensi dan indikator harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Kedua, relevan. Rumusannya berorientasi pada tugas dan fungsi guru sebagai tenaga pendidik. Ketiga, profesional, yakni memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Yang berikut kita masuk pada materi strategi pengembangan profesi guru Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku. Yang pertama, pengertian guru profesional. Guru sebagai suatu profesi di Indonesia dalam taraf yang sedang tumbuh, yang tingkat kematangannya belum sampai pada yang telah dicapai oleh profesi-profesi lainnya, sehingga guru dikatakan sebagai profesi uang setengah atau demi pekerjaan berbeda dengan pekerjaan non-formal. Guru profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, dan kecakupan yang memiliki standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Yang kedua, hakikat profesional guru. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan mengevaluasi formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, sedangkan profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau percakapan yang memenuhi standar. Selain itu, guru juga dapat mengetahui dan menerapkan beberapa prinsip mengajar agar dapat melaksanakan tugas secara profesional. Yang pertama, guru harus membangkitkan perhatian peserta didik pada materi pembelajaran yang diberikan. Yang kedua, guru harus membuat urutan dalam pemberian pelajaran dan penyesuaian dengan usia dan tahapan tugas perkembangan peserta didik. Yang ketiga, guru harus membangkitkan minat peserta didik untuk aktif dalam berpikir serta mencari dan menemukan sendiri pengetahuan. Yang berikut, strategi pengembangan guru. Strategi pengembangan guru adalah siasat untuk mencapai suatu maksud dan tujuan dalam mengembangkan profesi guru. Dapat dilakukan melalui berbagai strategi, baik dalam bentuk pendidik dan pelatih. Yang pertama, pendidik dan pelatih. In-house training ialah pelatihan dilaksanakan secara internal di kelompok kerja guru, sekolah, atau tempat lain yang ditetapkan untuk penyelenggaraan. Yang ketiga, program magang adalah pelatihan dilaksanakan di dunia kerja atau industri yang relevan dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional guru. Program magang ini diperuntukkan untuk para guru dan dapat dilakukan selama berperiode. Ketiga, pembinaan internal oleh kepala sekolah dilaksanakan oleh guru-guru yang memiliki kewenangan membina, rotasi tugas mengajar, dan tugas-tugas tambahan. Yang berikut kita masuk pada materi yang ke-9, yaitu sertifikasi guru, uji kompetensi, dan undang-undang guru. Yang pertama, pengertian uji kompetensi guru. Uji kompetensi guru adalah sebuah kegiatan ujian untuk mengukur kompetensi dasar tentang bidang studi dan pedagogik dalam domain kontens guru. Sebenarnya, UKG dilaksanakan bukan sekedar menguji keterampilan tertentu yang harus dimiliki guru, akan tetapi lebih dari itu, yakni untuk dapat mengembangkan dan mendemonstrasikan kompetensi utuh dari seorang guru. Kompetensi utuh yang mencakup
mencakup penggabungan dan penerapan suatu keterampilan, sikap, dan pengetahuan yang saling bertautan. Yang berikut prinsip UKG. Dalam pelaksanaan UKG harus diperhatikan prinsip-prinsip UKG. Yang pertama, objektif. Yang kedua, adil. Yang ketiga, transparan. Dan yang keempat, akuntabel. Berikut manfaat dari UKG. Secara teoritis maupun praktis, pelaksanaan UKG memiliki berbagai manfaat. Di antaranya dapat dijadikan sebagai sarana untuk memetakan kompetensi dan kinerja guru. Data hasil UKG kemudian akan digunakan untuk mengelompokkan guru dan akan dijadikan sebagai masukan untuk tindak lanjut pembinaan dan pengembangan kompetensi guru. Berikut kompetensi yang diujikan dalam UKG yaitu standar kompetensi pedagogik sesuai dengan Permendiknas. Yang pertama, mengenal karakteristik dan potensi peserta didik. Yang kedua, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, merencanakan dan mengembangkan kurikulum. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran yang efektif. Yang kelima, menilai dan mengevaluasi pembelajaran. Yang kedua, kompetensi profesional. Kompetensi profesional mencakup yang pertama, penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Yang kedua, mengembangkan keprofesian melalui tindakan reflektif. Ketiga, konsistensi penguasaan materi guru antara konten dengan performance. Yang berikut profesionalisme guru. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu, serta memerlukan pendidikan profesi. Yang berikut yaitu peran sertifikasi guru. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggaraan pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Lebih lanjut, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, bahwa guru memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan. Gordon 1988 menjelaskan beberapa aspek yang harus terkandung dalam kompetensi. Yang pertama, pengetahuan, yaitu pengetahuan seseorang untuk melakukan sesuatu, misalnya akan dapat melakukan proses berpikir ilmiah untuk memecahkan suatu persoalan manakala ia memiliki pengetahuan yang memadai tentang langkah-langkah berpikir ilmiah. Kedua, pemahaman, understanding, yaitu kedalaman kognitif dan afektif yang dimiliki oleh individu. Yang ketiga, keterampilan atau skill adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melakukan tugas yang dibebankan. Keempat, nilai adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga akan mewarnai dalam segala tindakannya. Yang kelima, sikap, yaitu perasaan atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar. Yang keenam, minat, yaitu kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan. Yang terakhir yaitu dasar hukum. Dasar hukum yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan UKG adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Yang ketiga, Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang keempat, Peraturan Pemerintahan Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Yang kelima, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Yang keenam, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Baik, materi yang selanjutnya yaitu tentang kurikulum 2013.
Yang pertama, deskripsi kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan perangkat mata pelajaran dan program pendidikan berbasis sains yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggaraan pendidikan dengan tujuan untuk mempersiapkan lahirnya generasi emas bangsa Indonesia dengan sistem di mana siswa lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Titik beratnya, kurikulum 2013 ini bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa agar lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya, kurikulum 2013 lebih menekankan pada ketiga aspek, yaitu menghasilkan peserta didik berakhlak mulia, yang kedua berketerampilan atau psikomotorik, dan berpengetahuan, yaitu berkesinambungan, sehingga diharapkan agar siswa lebih kreatif, inovatif, dan produktif. Dalam kurikulum 2013 juga ada strategi pengembangan pendidikan. Salah satunya adalah penambahan jam pelajaran. Rasionalitas penambahan jam belajar dapat dijelaskan bahwa perubahan proses pembelajaran dari siswa diberitahu menjadi mencari tahu, dan proses penilaian dari berbasis output menjadi berbasis proses dan output, memerlukan tambahan pelajaran dengan alokasi waktu per jam pelajaran. Yang berikut rasional pengembangan kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum perlu dilakukan karena adanya berbagai tantangan yang dihadapi, baik tantangan internal maupun tantangan eksternal. Tantangan internal yaitu pemenuhan di 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar pengolahan, standar biaya, standar isi, standar sarana prasarana, standar pendidikan, dan tenaga kependidikan, standar proses, standar penilaian, dan standar kompetensi lulusan. Dan perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Yang kedua, tantangan eksternal. Yang pertama, tantangan masa depan antara lain globalisasi, kemajuan teknologi dan informasi. Kedua, kompetensi masa depan antara lain kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir jernih dan kritis, kemampuan menjadi warga negara yang bertanggung jawab, kemampuan untuk coba mengerti dan toleran terhadap pandangan yang berbeda dan memiliki kesiapan untuk belajar. Ketiga, persepsi masyarakat antara lain terlalu menitik beratkan pada aspek kognitif, beban siswa terlalu berat, kurang bermuatan karakter. Yang berikut karakteristik kurikulum 2013. Dalam kurikulum 2013 memiliki karakteristik, diantaranya yang pertama, isi atau konten kurikulum yaitu kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti KI, satuan pendidikan dan kelas, dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar atau KD mata pelajaran. Yang berikut konsep dasar pembelajaran dalam kurikulum 2013. Menurut Sujana, pembelajaran merupakan setiap upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh pendidik yang dapat menyebabkan peserta didik melakukan kegiatan belajar. Menurut Gulo, pembelajaran adalah untuk menciptakan sistem lingkungan yang mengoptimalkan kegiatan belajar. Sedangkan menurut Nasution, pembelajaran sebagai suatu aktivitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkan dengan anak didik, sehingga terjadi proses belajar. Dalam kurikulum 2013 terdapat dua proses pembelajaran, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan pembelajaran ekstrakurikuler. Metode pembelajaran dalam kurikulum 2013 yaitu metode ceramah, metode latihan, metode tanya jawab, metode karya wisata, dan metode demonstrasi, metode sosiodrama, metode bermain peran, metode diskusi, metode pemberian tugas, dan resitasi. Materi selanjutnya yaitu materi yang ke-11 berjudul Memahami Konsep Kurikulum 2013. Yang pertama, pengertian kurikulum. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 1 butir 9 UU SPN menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahkan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Fungsi kurikulum dalam rangka mencapai tujuan dalam pendidikan tidak lain merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Dalam hal ini dianalogikan sebagai alat untuk membentuk sumber daya manusia yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh bangsa. Perubahan mendasar kurikulum 2013 dengan kurikulum sebelumnya ialah
Yang pertama konsep kurikulum, yang kedua buku, yang ketiga proses pembelajaran, yang keempat proses penilaian. Tujuan kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan dari pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang dirintis pada tahun 2004 dan KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum tingkat satuan pendidikan memberikan otonomi penuh kepada lembaga sekolah itu sendiri untuk mengembangkan kurikulumnya sesuai kemampuan dan kesanggupan masing-masing. Dengan menekankan pendidikan karakter, maka kurikulum memiliki tujuan yang pertama, meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan yang mengarah pada pembentukan budi pekerti dan akhlak mulia peserta didik secara utuh dan seimbang sesuai dengan standar kompetensi pada setiap jenjang pendidikan. Yang kedua, mempersiapkan sumber daya manusia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif. Yang berikut materi yang ke-12, yaitu strategi pengembangan profesionalisme guru Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku. Pengembangan pengembangan profesionalisasi guru. Makna profesionalisme dan profesionalisasi. Berbicara mengenai profesional, pemikiran kita akan tertuju pada pekerjaan. Menurut Danim Sudarman, maka profesional merujuk pada dua hal. Yang pertama, orang yang menyandang suatu profesi. Orang yang profesional biasanya melakukan pekerjaan sesuai dengan keahliannya dan mengabdikan dirinya pada penggunaan jasa dengan disertai rasa tanggung jawab atas kemampuan profesionalnya itu. Yang kedua, kinerja atau performance seseorang dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. Profesionalisme berasal dari bahasa Inggris yang secara leksikal berarti sifat profesional. Menurut Jasin Anwar, profesionalisme dapat diartikan sebagai komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya itu. Dan berbicara tentang profesionalisasi merupakan proses peningkatan kualifikasi atau kemampuan para anggota penyandang suatu profesi untuk standar ideal dari penampilan atau perbuatan yang diinginkan oleh profesinya itu. Profesionalisasi mengandung makna dua dimensi utama, yaitu peningkatan status dan peningkatan kemampuan praktis. Yang berikut model pengembangan guru. Banyak cara yang dilakukan oleh guru untuk menyesuaikan dengan perubahan, baik itu secara perorangan, kelompok, atau dalam satu sistem yang diatur oleh lembaga. Mulyasa menyebutkan bahwa pengembangan guru dapat dilakukan dengan cara on the job training dan in-service training, sementara Kasseter menyampaikan 5 model pengembangan untuk guru seperti berikut. Strategi pengembangan profesionalitas guru. Yang pertama, program pendidikan kualifikasi pendidikan guru. Yang kedua program penyetaraan dan sertifikasi. Yang ketiga, program pelatihan terintegrasi berbasis kompetensi. Demikian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.